Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu lagi di hari Jumat ini, hari penghulunya hari dan juga sebagian besar dari Anda saya kira mungkin sekarang sedang memanfaatkan long weekend ya, karena libur Mhm. Waisak itu ditambah lagi kelihatan dari hari Jumat, terus besok udah Sabtu dan Ahad, jadi libur panjang gitu. Dan buat Anda yang yang sekarang sedang bukan menjalankan ya, sedang libur panjang begitu, selamat menjalani libur panjang, mudah-mudahan bisa kembali produktif dan kami akan tetap temani Mhm. Anda dengan berbagai informasi-informasi yang aktual. Hari ini saya kira orang akan perhatian publik kalau dari sisi politik, Mbak Agi, ketika Mhm. Ibu Megawati rencananya akan membuka Rakernas PDIP yang Ya. berlangsung di kawasan Ancol ya. Dan ini Mhm. orang kan nunggu-nunggu apa sebenarnya nanti statement dari Ibu Megawati dan apa keputusan dari Rakernas PDIP itu tuh. Mhm. Rakernas Mhm. itu nanti baru tanggal 26 mungkin keputusannya akan dibacakan ya pada akhir penutupan, Mhm. biasanya begitu rekomendasinya. Sementara kemudian orang kalau gitu Pak Jokowi di mana? Pak Jokowi rupanya sedang di Yogyakarta gitu ya, katanya berlibur bersama anak cucu di Gedung Agung ya, di istana Mhm. presidenan di Jogja. Itu Mbak, beberapa berita yang menarik dan ini ada satu berita yang saya Mhm. kelihatannya ini eksklusif ya di Tempo, ada saya baca itu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus itu rupanya dikuntit oleh Densus 88 begitu, dan salah satu anggota yang menguntit itu ketangkep, anggota Densusnya ini. Menurut saya juga sangat menarik, ini ada apa ini, kan bisa jadi konflik antar lembaga ini kan. Iya, iya, menarik sekali Mas Ersu. Jadi antar lembaga ini menguntit begitu, apakah memang ada jejak sesuatu, begitu dicurigai sesuatu, sampai kemudian ini Densus loh, ini nggak main-main begitu yang menguntit, dan yang dikuntit pun jabatannya juga tidak main-main. Jadi ada apa di baliknya? Mungkin nanti Mas Ersu bisa membacakan, karena ini sepertinya laporan eksklusif juga ya Mas Ersu, belum banyak media yang memberitakan. Nah kemudian juga yang saat ini sedang ramai terdengar begitu dan menimbulkan banyak tanggapan itu adalah perubahan program dari Prabowo dan Gibran yang tadinya bernama makan siang gratis, ini rupanya akan diubah menjadi makan bergizi gratis. Nah, ada apa di balik perubahan ini begitu Sarapan Mas ya, dan Heru? waktunya diubah ya dari makan siang menjadi sarapan pagi ya. Ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Iya. Ya kan? Iya. Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita bilang makan siang, tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Kalau Betul, dengan alasan yang sebetulnya agak dikarang-karang kalau menurut saya, karena oh gitu. kalau kata Pak Prabowo kan ya kalau makan siang nanti sudah kesiangan gitu, anaknya pulang. Padahal kalau yang namanya SD pun Mas Ersu di beberapa lokasi itu tidak jam 11 pulang, jam 12 pulang gitu. Mereka bahkan sampai jam 1 siang, jam 2 siang gitu. Jadi itu memang tergantung lokasi begitu. Jadi kalau seandainya dipersiapkan makan siang begitu kan pukul 12 ya tentu saja belum kesiangan, dan ini kan program makan siang tadinya dikatakan ini sebagai pembunuhan gizi begitu. Kalau yang namanya makan siang itu memang full komplit. Kita kalau ngomongin soal lunch itu artinya adalah ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada susu di situ. Kalau dulu istilahnya 4 sehat 5 sempurna, dan itu juga diakui oleh tim Prabowo Gibran ketika Pilpres kemarin. Nah, ini rupanya di uh, menunya itu kalau seandainya diubah menjadi sarapan, itu kan menu sarapan kita tahu tidak harus lengkap-lengkap amat gitu kan, bisa berupa bubur ayam dengan suwiran ayam yang seadanya begitu, atau juga kemudian berubah menjadi bubur kacang ijo seperti itu, atau berupa snack saja, bisa berupa snack beras atau apa, tapi tidak berupa seperti makan siang begitu yang ada sayur
mayur, buah dan sebagainya yang komplit. Nah ini ada apa? Nggak ada dana Pak Prabowo, begitu kan? Orang wajar ini bertanya. Mungkin kita bisa bahas itu karena Ya. ini dilakukan setelah melakukan beberapa kunjungan atau studi banding ke beberapa negara. Ya, saya kira kita lanjutkan aja Mbak Agi ya, atau nanti kalau ada topik tambahan kita bisa sampaikan ya. Karena memang sekarang Baik. ini sedang rame ya. Kemarin yang paling banyak disorot itu adalah ketika anggota DPR Komisi 4 ya, itu yang melakukan kunjungan kerja ke Swedia dengan atas studi banding dari Betul. untuk makan siang gratis ini, dan itu berlangsung tanggal 19 sampai 22 Mei. Dan kalau Anda menyimak di media sosial rame banget tuh, heboh banget itu, orang bertanya-tanya kenapa kunjungannya kok mesti ke Swedia studi bandingnya, padahal kan sebenarnya yang jadi benchmark itu, kalau bahkan Pak Prabowo sendiri ketika menyampaikan itu pada kampanyenya dulu pada sebuah sarasehan, seingat saya sarasehan para ekonom kalau tidak salah begitu, itu dia menjadikan benchmarknya itu adalah India soal makan siang nih. Dan saya kira ya kalau India ya pas lah, karena memang secara demografis itu mirip, bukan mirip, bahkan lebih besar dari Indonesia jumlah penduduknya. Kemudian tingkat ekonominya juga 11-12 lah dengan Indonesia kan gitu, dan soal kekurangan gizi dan sebagainya hampir sama lah dengan. Jadi menurut saya mungkin lebih pas kalau India yang jadi benchmark gitu. Kenapa ke Swedia? Bahkan Swedia ini jelas beda banget lah dengan Indonesia ya. Makan di sana, kalau makan siang tuh saya baca juga bukan hanya sekedar kecukupan gizinya, tapi juga soal kenikmatannya, sampai seperti itu di, di harus dimasuk. Saya kira mungkin belum sampai level kenikmatan ya. Kecukupan kenyang dan kecukupan gizinya itu yang saya kira sudah jadi perhatian. Nah gini-gini loh yang begini-begini yang jadi persoalan orang terhadap kekhawatiran terhadap makan siang gratis. Karena sebelumnya kan disebutkan bahwa anggaran makan siang gratis itu kalau menurut Pak Hasim ya, itu adiknya Pak Prabowo, waktu itu bisa sampai 450 triliun itu anggarannya setiap tahun. Itu 450 triliun itu kan sama dengan membuat satu ibu kota baru, karena anggaran ibu kota IKN ini saja kan 460 triliun ya Mbak Agi ya. Jadi bayangkan, sementara untuk membiayai IKN aja itu kan bawa belur. Pemerintah hanya mencadangkan 20% dari biaya keseluruhan untuk IKN itu dari APBN, sisanya dari investor, yang kemudian ternyata nggak ada investor yang masuk kan gitu. Terutama investor asing nggak ada yang masuk. Jadi kalau kemudian 450 triliun akan disediakan untuk makan siang gratis, dan kemudian terus IKN masih akan dilanjutkan, dananya dari mana? Kan itu pertanyaan yang tadi Anda sampaikan, apakah nggak punya duit? Saya kira hampir bisa dipastikan memang tidak ada duitnya. Betul. Iya, kita bisa sangat-sangat menduga ya bahwa ini terjadi, perubahan ini adalah karena memang tidak ada dananya. Dananya dari mana? Karena memang sepertinya visi misi yang ditulis oleh TKN Prabowo Gibran ketika masa Pilpres kemarin itu tidak berdasarkan studi banding yang layak begitu ya. Dan sehingga studi banding itu baru dilakukan sekarang, dan setelah sekarang dilakukan baru kemudian mereka melihat bahwa oh seperti ini ternyata latar belakang dan kemudian juga situasi ketika negara menghadirkan makan siang gratis kepada rakyatnya, kepada anak-anak, kepada orang yang kekurangan gizi, kepada ibu hamil dan sebagainya. Mereka harus melakukan yang kalau dilakukan oleh negara lain memang sampai sedahsyat itu, dan persiapannya tidak main-main begitu Mas Ersu. Sementara kemarin sepertinya seolah-olah ini adalah sesuatu yang mudah, yang sangat gampang dilakukan, karena selalu dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa ya mudah saja, nanti tinggal kita ada pengalokasian kembali atau refocusing begitu kan. Dan kemudian juga ada bahkan dari TKN sendiri juga mengatakan mungkin nanti dari subsidi BBM yang dipangkas, dan kemudian ada juga yang mengatakan makan siang gratis itu bisa berasal dari hasil-hasil persidangan begitu ya, penyitaan uang dan sebagainya, yang kemudian itu dapat dialokasikan dari para penyitaan dari para koruptor begitu ya, Mas Ersu, dapat dialokasikan. Dan ketika itu masih wacana-wacana saja begitu. Tapi ketika sekarang mereka baru berpikir bahwa oh iya ini dananya dari mana, karena dana pembangunan berkelanjutan dari Pak Jokowi itu kan masih sangat besar begitu, banyak betul infrastruktur
PSN dan kemudian juga IKN yang masih harus terus didanai dan sudah dijanjikan akan berkelanjutan begitu. Dan Pak Prabowo seperti misalnya ketika pergi ke Cina begitu ya dalam kunjungan perdananya sebagai presiden terpilih, dikatakan demikian, itu di sana baru beliau itu melihat secara langsung bahwa oh makan siang gratis, kalau di Cina itu menyasar kepada 1.700 wilayah setingkat kabupaten kalau di Indonesia Mas Irsu. Sementara di Indonesia sendiri kan hanya ada sekitar berapa? 570 500-an ya. 540-an atau berapa begitu ya. Nah, di sana itu menyasar 1.700 dan itu pun dari 1.700 sekian gitu ya kabupaten itu sekitar 40 juta anak begitu Mas Hersu. Padahal kita tahu Cina ini penduduknya sekitar 1,5 miliar. Jadi memang betul dipilih begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian di sana juga pemberian makan siang gratis kurang lebih seperti yang terjadi di India. Di India ini pengalamannya memberikan makan siang gratis dari sejak mereka masih dijajah oleh Inggris yaitu pada tahun kalau saya baca ya sekitar tahun 1925 itu sudah diberikan Betul. makan siang gratis. Ya, Kemudian itu diadopsi ya oleh pemerintah India pada tahun 1995 dan akhirnya karena ada gugatan akibat kekeringan panjang padahal di sana konstitusi itu menyebutkan bahwa soal makan kebutuhan kecukupan gizi untuk rakyat itu adalah tanggung jawab negara sehingga ada gugatan kalau seandainya ada kekeringan panjang dan sebagainya adalah tanggung jawab negara begitu. Nah, jadinya terus kemudian itu diadopsi dan diputuskan oleh Mahkamah Agung India menjadi program nasional. Jadi artinya ini pengalamannya memang sudah puluhan tahun ya. bahkan hampir 100 tahun begitu. Ya, jadi sebenarnya begini ya, saya kira sebenarnya sebagai sebuah ide itu ide yang bagus karena itu bukan yang Betul. pertama kali dan itu sudah ada 76 negara yang melakukan itu ya. Salah satunya Ya. juga Brazil. Brazil itu juga memberikan makan siang gratis bahkan itu untuk sekitar 40 juta anak. Itu kan demografi Brazil itu nggak beda dengan Indonesia kan, nggak beda jauh lah karena Brazil itu penduduknya 220 juta sementara kita 278 dan kebetulan Brazil, India dan Indonesia itu kan tergabung dalam G20 Mbak, negara-negara dengan skala ekonominya yang besar. terbesar di dunia gitu ya. Tetapi tiga negara ini kan belum masuk kelompok negara maju. Jadi sebenarnya yang lebih pas ya studi bandingnya itu kalau nggak ke India kan deket India atau kalau mau lebih jauh ke Brazil itu lebih masuk akal gitu. Tapi saya dengar, saya membaca juga kata Gibran mereka sudah mengirimkan timnya ya untuk belajar gitu ya ke India itu. Jadi bukan melalui anggota DPR-nya gitu. Ini memang saya kira mungkin kemarin karena mereka bicara soal kampanye, jadi mereka bicara magnitude-nya kan begitu ya. Jadi kemudian akan menyasar 80 juta orang dan saya membaca pada waktu itu saya ingat betul bahwa ketika ditanya dari mana duitnya itu salah satu dewan pakar tim kampanye nasional Derajat Wibowo yang dari PAN itu dia menyatakan bahwa Pak Prabowo nanti punya pohon duit gitu yang bisa membiayai itu. Saya lupa detail ya kan? Ya. Jadi nah itu nah sekarang mereka akhirnya begitu mereka menang, nah itu persoalannya kan sekarang mewujudkan itu tidak sederhana itu padahal harusnya kalau janjinya ya mungkin secara bertahap gitu ada semacam uji coba dulu gitu ya di beberapa tempat begitu. Tapi kalau itu digunakan sebagai jualan kampanye kan nggak menarik. Oh nanti kita akan uji coba makan siang gratis mungkin akan dimulai di daerah 3T dulu gitu. Itu kan nggak jadi menarik lah. Iya, makan siang gratis ini menjadi sangat menarik di daerah-daerah dengan jumlah penduduk besar begitu kan, karena magnitude itu soal persoalan magnitude atau impact begitu ya, soal news value juga ini Mas Hersu ya, sehingga ketika diberikan janji seperti itu orang akan lebih tertarik ketimbang diberikan pendidikan gratis misalnya, karena soal pendidikan gratis itu lebih digaungkan oleh 01 dan 03 begitu kan. Sebenarnya 02 juga menjanjikan itu, tapi malah justru yang lebih populer adalah janji untuk makan siang gratis ini, begitu. Dan kemudian juga jumlah apa yang perlu disediakan bahan-bahan itu juga luar biasa. Seperti misalnya makan siang gratis ini kan dikatakan menyasar kepada 82,9 juta anak-anak, balita, ibu hamil dan sebagainya, begitu ya. Dan kemudian
pada tahap pertama itu akan disediakan sekitar 120 triliun, dikatakan kan demikian Mas Hersu. Nah, tapi bagaimana dengan bahan-bahan yang harus disediakan? Yaitu misalnya untuk 15.000 nilai makan siang yang diberikan per anak, maka pemerintah harus menyediakan 6, juta ton beras per tahun begitu. Ini kan luar biasa sekali. Sekarang saja belum ada makan siang, kita sudah impor melulu. Nah, seharusnya program ini kan disiapkan dulu petaninya, sehingga jangan menguntungkan petani luar negeri. Kalau apa-apa impor ya diuntungkan mereka, bukan petani. Padahal dikatakan bahwa ini akan menguntungkan petani kita sendiri, peternak kita sendiri, peternak susu perah, peternak ayam, pedaging, petelur apa dan sebagainya. Dan kita lihat misalnya ini menurut Budiman Sujatmiko ketika itu ya Mas Hersu akan membutuhkan 6,7 juta ton beras itu tadi, kemudian 1,2 juta ton daging ayam, kemudian 500.000 ton daging sapi, 4 juta kiloliter susu sapi, dan itu semua harus impor sebagian besarnya karena memang tidak bisa diproduksi. Yang artinya kalau ada 120 triliun pada tahap pertama, tahun pertama, itu ya mereka akan itu adalah berupa apa ya, yang diuntungkan itu petani, peternak dan sebagainya yang dari luar, tidak menyasar kepada kita justru begitu. Jadi saya kira ini kita sih sudah bisa hampir pastikan ya bahwa itu nggak mungkin terrealisasi ya, itu program makan siang gratis yang sekarang diubah jadi sarapan bergizi gratis itu gitu ya. Dan kalau toh akan dilakukan ya memang itu pasti skalanya akan ada skalanya terkecil. Kalau kemudian pertanyaannya kalau dilakukan di tempat 3T itu apa Terluar, terdepan dan termiskin atau apa lupa namanya saya itu ya. terpencil, terluar, terdepan begitu ya Mas Hersu. Ya itu kan pengawasannya dan bukan soal pengawasan, distribusinya jauh lebih complicated lagi itu. Jadi ya mari kita tunggu saja Mbak Agi, soal ini kan bagaimanapun itu udah jadi janji pemilu yang jadikan andalan jualan pada waktu itu, dan apakah rakyat kita juga akan menuntut. Nah itu ya kita tunggu saja, karena kalau berdasarkan pengalaman dari Pak Jokowi dulu banyak janji-janjinya yang tidak terwujud, dan malah yang tidak dijanjikan ini malah diwujudkan. Dalam hal IKN kan ini Pak Yusuf Kala kan menyebut lagi bahwa nggak pernah ada itu dalam janji pemilu, tapi tiba-tiba dimunculkan begitu. Sementara dari janji pemilunya kan banyak yang nggak terwujud, tapi orang lupa juga kok masih aja memilih Pak Jokowi lagi untuk 2 periode, bahkan masih ada yang mau dorong Pak Jokowi jadi 3 periode kan gitu. Ya, itu tadi adalah the power of bansos, the power of BLT begitu kan, yang sebetulnya adalah berasal dari pajak rakyat sendiri, dan itu adalah hak dari rakyat sendiri begitu Mas Hersu ya. Oke, kita pindah ke topik berikutnya. Saya kira kalau soal PDIP ini menarik untuk kita ikuti saja nanti, karena ini acaranya itu akan berlangsung hari ini tanggal 24 sampai 26 ya Mbak ya. Jadi mungkin, tapi kita mulai sudah dapat sinyal ini dari pidato Ibu Megawati siang yang akan berlangsung hari Jumat ya. Siang kan pembukaannya 1.45 gitu, kita akan dapat gambaran seperti apa. Tetapi finalnya kita tunggu saja nanti tanggal 26 ya, seperti apa rekomendasi. Biasanya kan akan dibacakan rekomendasi dari Rakernas, dan tanda-tandanya sih kelihatannya sudah final gitu ya. Ibu Megawati akan memutuskan PDIP dia berada di luar oposisi. Itu kalau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, saya mungkin akan kita bacakan ini saja Mbak ya, soal yang ini menarik yang ditulis oleh Tempo ya, tempo.co, itu berkaitan dengan ada jaksa agung muda yang dikuntit oleh anggota Densus. Nah, ini pertanyaannya, tapi sekarang motifnya apa? Ini yang saya kira sangat menarik, karena ini peristiwanya terjadi pada tanggal 23 Mei. Jadi masih fresh ya kalau tanggal 23 Mei itu hari kemarin ya, itu hari Kamis ya berarti itu. Jadi jaksa agung muda tindak pidana khusus itu namanya Pak Febri Ardiansah gitu kan. Ya, ini makan malam di sebuah restoran di Cipete ini, dan itu katanya menghidangkan makanan Prancis, makanan kesukaannya makanan Prancis gitu. Nah, dia datang pada saat itu dia bersama ajudan dan dengan seorang pengawal dari polisi militer, karena dia itu sekarang ini dapat pengamanan dari polisi militer itu dari bantuan jaksa agung muda bidang militer, Mbak ya. Kita juga gitu ya. Nah, kemudian di situ rupanya ada 2 orang yang tiba-tiba tergesa-gesa naik ke lantai 2, rupanya acara makannya ini makan malamnya ini di restoran di lantai 2,
Dan orang ini beralasan kenapa dia minta di lantai 2 karena dia merokok. Tapi ternyata dia selama duduk itu dia menggunakan masker gitu, terus menerus sekali-kali mengisap rokok dan masker dikenakan kembali. Nah ini membuat curiga polisi militer yang mengawal Pak Jaksa Agung Muda ini, dan kemudian tiba-tiba dua orang ini mengeluarkan alat semacam kayak perekam gitu yang diarahkan ke ruangan tempat Pak Jaksa Agung Muda ini makan gitu. Nah dari situ kemudian didatangi oleh polisi militer, dan ketika rupanya tahu mereka dicurigai, mereka mencoba keluar dengan tergesa-gesa setengah berlari gitu, dan kemudian langsung dirangkul oleh polisi militer itu, dan hanya satu orang yang berhasil ditangkap gitu. Dan rupanya saksi-saksi di luar itu kemudian memberikan keterangan, ini kalau saya baca di Tempo, ada beberapa orang juga rupanya memantau di luar gitu, dan begitu tahu ada salah satu rekannya tertangkap, mereka melarikan diri gitu. Nah dari itulah kemudian Pak Jaksa Agung Muda ini, Pak Febri ini kemudian mengontak Kabareskrim ya, Pak Kabareskrim, dan kemudian Pak Kabareskrim itu meminta, ini tidak detail apa perbincangannya, tapi Pak Kabareskrim itu minta agar orang itu dibebaskan, dan ditolak oleh Pak Jaksa Agung Muda, Pak Febri ini. Dan Pak Febri rupanya kemudian melapor pada Jaksa Agung, dan Jaksa Agung itu mengontak Kapolri gitu, entah apa yang dibicarakan. Kemudian tidak lama ada petugas dari Paminal, ini pengamanan internalnya Polri, ini biasanya di bawah Kadif Propam ya, yang dulu tempatnya Sambo. Nah, dan anggota Densus ini kemudian dibawa oleh petugas Paminal. Kita tidak tahu seperti apa, karena Pak Kapolri sendiri ketika ditanya oleh wartawan Tempo ini, dia tidak menyatakan bahwa dia sedang ada acara, jadi dia tidak akan memberikan penjelasan. Ini menarik ini ya, apa kasusnya, karena apakah kemudian ada kasus dengan tambang-tambang soal yang banyak disidik oleh, ini spekulasinya seperti itu, apa yang disidik oleh Kejaksaan Agung kan, sekarang Kejaksaan Agung kan sedang menangani satu mega korupsi di tambang yang nilainya sampai 271 triliun itu, dan kemudian ya kita tahu bahwa di permainan di tambang ini juga banyak bermain para aparat penegak hukum gitu. Kemudian pertanyaannya, apakah ini hanya permainan antara para anggota-anggota kepolisian itu, atau ini seperti apa? Tapi saya kira kalau secara hierarki kepolisian nggak mungkin lah ada penugasan semacam itu ya Mbak Agi ya. Ini pasti ada orang-orang, ada pejabat yang memainkan ini gitu loh Mbak Agi. Iya betul. Jadi ini siapa yang bermain di baliknya? Seringkali pertanyaannya kan seperti itu. Dan kita sebagai wartawan kalau mendapatkan berita-berita eksklusif seperti ini, apalagi sangat-sangat detail, itu artinya memang dibocorkan berita tersebut. Karena tidak mungkin wartawan itu mengetahui akan ada kejadian tersebut. Bahkan Bapak Jaksa Agung Muda pun tidak tahu kan tadinya bahwa dia akan dikuntit, bahwa dia akan diawasi, bahkan mungkin disadap, kan dia tidak tahu. Jadi itu kan by accident begitu ya, ketahuannya berkat ketelitian dari para pengawalnya. Nah biasanya kalau kita sebagai wartawan mendapati berita seperti ini, seperti saya dulu misalnya Mas Hersu ya, dipanggil khusus begitu, saya dipanggil begitu kan, terus sini ada berita ini begitu. Tapi seolah-olah saya yang menanyakan. Nah, Bapak Menteri itu ketika itu, kejadian saya ketika itu adalah Menteri Kehutanan, yaitu ada sebuah perusahaan besar HPH yang tidak melaksanakan ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reboisasi dan sebagainya ketika itu kan, dan kemudian diberitahu. Nah, saya tidak akan tahu kalau tidak ada bocoran begitu Mas Hersu. Jadi ya sudah pasti kalau saya melihat ya, ini ada pihak, bisa jadi dari bukan Pak Jaksa Agung Muda, tapi unsur-unsur di situ, ataukah kemudian juga dari pihak kepolisian sendiri yang membocorkan begitu ya, kita tidak tahu, tentu bukan dari Densus 88-nya itu begitu. Tapi kalau kita melihat siapa sih yang using Densus 88, yang menggunakan Densus 88 untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, karena kalau Densus 88 tuh poksinya bukan ini, tugas pokoknya bukan ini, karena Densus yang dibentuk tahun 2003 tersebut, kalau kita melihat di website-nya apa dan sebagainya, website kepolisian gitu dan sebagainya Mas Hesu, itu khusus untuk menangani segala jenis
jenis ancaman terorisme baik terkait kelompok bersenjata maupun teror bom. Nah, masa sih Pak Jaksa Agung Muda ini terkait untuk masalah terorisme, terus kemudian juga terkait dengan kelompok bersenjata, begitu ya, terkait dengan teror bom yang biasanya separatisme apa dan sebagainya, begitu yang sudah berjalan dan kemudian dia menjadi bagian dari kelompok itu. Saya rasa bukan, tapi bisa jadi ini Densus 88 kan memiliki pendidikan khusus dan kemampuan untuk surveillance begitu yang lebih daripada satuan yang lain sehingga bisa di-using untuk melakukan itu begitu, tapi bukan merupakan tugas resmi. Jadi ini memang Mas Irsu, kalau kita sebagai wartawan melihatnya seringkali antara APH begitu kan, mereka saling menggunakan ini sebagai sandera begitu. Bahkan bisa jadi kalau dari pengalaman kita di lapangan, sandera yang terkait dengan misalnya masing-masing APH itu nanti bukan hanya soal dia keterkaitan dicari kesalahannya, tapi bisa jadi juga pihak orang ketiga, wanita lain begitu kan. Jadi itu nanti kesehariannya yang dipotret begitu dan itu bisa dijadikan sandera. Ini terkait kasus apa? Ya kita seperti dikatakan Mas Hestu saat ini sedang marak begitu kasus-kasus pertambangan dan juga APH itu seringkali tidak hanya menjadi backing pertambangan tapi juga seperti misalnya perusahaan besar BUMN begitu, proyek apa dan sebagainya yang kemudian proyek itu bermasalah begitu. Nah, ini kita masih menduga-duga ya Mas Hestu, kita belum tahu yang sebenarnya terjadi apa. Ya, saya kira akan menarik gitu. Tapi rasanya ini ini ada kaitannya dengan investigasi ya. Kalau berharap ada penjelasan resmi dari kedua lembaga pasti ini akan ditutup. Tidak akan ada ini wartawan baru akan dapat penjelasan yang atau gambar yang komprehensif ya kalau dilakukan investigasi. Itu pentingnya investigasi ya. Atau kayak yang hal begini yang perlu ditutupi karena itu investigasi mau dilarang begitu ya lewat undang-undang penyiaran. Saya kira kita mungkin berbincang sampai di sini ya perbincangan kita kali ini Mbak Ki ya. Kita sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan. Tapi jangan lupa perhatikan kasus yang satu ini akan sangat menarik karena ada pasti di situ ada soal yang lebih besar yang nantinya bisa terungkap dari kasus itu. Itu kalau diungkap oleh publik atau kalau tidak diungkap oleh publik ada media yang melakukan investigasi. Ya. Iya. Ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Arsman Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.